Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang materi puasa. Secara etimologi, puasa berasal dari bahasa Arab yaitu as-shaumu yang artinya menahan. Sedangkan secara istilah, puasa ialah menahan diri dari makan, minum, serta perbuatan-perbuatan yang dapat membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Selanjutnya, syarat wajib puasa, yaitu balik. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 3 orang terlepas dari hukum, yaitu orang yang sedang tidur sampai ia bangun, orang gila sampai ia sembuh, dan anak-anak sampai ia balik. Kemudian yang kedua, berakal. Orang yang gila, mabuk, sakit tidak diwajibkan untuk puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu an thalatha, anil majnuni hatta yafiqu, wa anin naimi hatta yastayqiru, wa anis sabiyi hatta yahtalima." Artinya, pena diangkat dari 3 orang, dari anak kecil sampai ia dewasa, dari orang gila sampai ia sadar, dan dari orang yang sedang tidur sampai ia terjaga. Maksud dari hadis ini adalah tidak akan dicatat keburukan dari 3 golongan, yaitu anak-anak, orang gila, dan orang yang tidur sampai dia terjaga. Selanjutnya yang ketiga yaitu mampu, yaitu tidak sedang sakit. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 184, "Faman kana minkum maridhan," maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit, aw ala safarin, atau sedang dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhor, maka wajib mengganti puasa di hari yang lain. Jadi kalau sakit atau sedang dalam bepergian tidak apa-apa tidak berpuasa, tapi wajib untuk mengganti di hari yang lain sesuai dengan jumlah berapa puasa yang ditinggalkan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah, dan apabila merasa terberatkan maka wajib baginya untuk membayar fidyah. Selanjutnya syarat wajib puasa, yaitu balik. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 3 orang terlepas dari hukum, yaitu orang yang sedang tidur sampai ia bangun, orang gila sampai ia sembuh, dan anak-anak sampai ia balik. Kemudian yang kedua, berakal. Orang yang gila, mabuk, sakit tidak diwajibkan untuk puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu an thalatha, anil majnuni hatta yafiqu, wa anin naimi hatta yastayqiru, wa anis sabiyi hatta yahtalima." Artinya, pena diangkat dari 3 orang, dari anak kecil sampai ia dewasa, dari orang gila sampai ia sadar, dan dari orang yang sedang tidur sampai ia terjaga. Maksud dari hadis ini adalah tidak akan dicatat keburukan dari 3 golongan, yaitu anak-anak, orang gila, dan orang yang tidur sampai dia terjaga. Syarat sah berpuasa, yang pertama harus beragama Islam, yang kedua mumayyiz atau seseorang yang telah berusia sekitar 7 tahun ke atas dan mampu membedakan mana hal yang baik dengan yang buruk, serta mampu membedakan mana saja hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya dan hal-hal yang membahayakan dirinya. Yang ketiga, suci dari hadas besar. Dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, kami disuruh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkodok puasa dan tidak disuruhnya mengkodok sholat. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, dikerjakan dalam waktu yang diperbolehkan puasa, kecuali puasa pada 2 hari raya dan hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 bulan haji yang tidak diperbolehkan oleh agama Islam. Dari Anas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang berpuasa 5 hari dalam 1 tahun. Yang pertama hari raya Idul Fitri, yang kedua hari raya haji, yang ketiga
3 hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 bulan haji. Riwayat Daruqutni. Macam-macam puasa. 1. Puasa wajib. A. Puasa yang diwajibkan karena waktu tertentu seperti puasa Ramadan, puasa mengkodok Ramadan. B. Puasa yang diwajibkan karena sesuatu sebab atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan syariat agama, dilaksanakan untuk menebus dosa seperti pembunuhan dan melanggar sumpah. C. Puasa nazar. Puasa yang diwajibkan karena seseorang mewajibkan puasa kepada dirinya sendiri. Nah, ketika seseorang telah berjanji atau berikrar untuk melakukan sesuatu, maka harus memenuhi janji tersebut. Misalnya, ada seseorang yang telah jatuh sakit dan bernazar atau berjanji untuk berpuasa apabila dia sembuh. Ada hadis riwayat Bukhari, apabila seseorang bernazar menggerakkan puasa, maka nazar itu wajib dipenuhinya. Yang kedua, puasa haram. A. Puasa sunnah seseorang perempuan yang dilakukan tanpa izin suaminya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dalam kitab As-Sahihain berikut, seorang perempuan tidak dihalalkan berpuasa ketika suaminya hadir di sampingnya kecuali dengan izinnya. B. Puasa yang dilakukan oleh wanita yang sedang haid atau nifas. C. Berpuasa pada waktu-waktu tertentu, misalnya pada hari raya Idul Fitri, pada 1 Syawal, hari raya Idul Adha, 10 Zulhijjah, hari-hari tasyrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Maka hari-hari tersebut diharamkan untuk berpuasa. Yang ketiga, puasa makruh. Makruh sendiri dapat diartikan sebagai hal yang sebaiknya ditinggalkan dan dilarang, tetapi jika melakukannya tidak mendapatkan dosa, dan apabila meninggalkannya mendapatkan pahala. A. Puasa yang dilakukan oleh musafir atau seseorang yang bepergian jauh dan merasa kesulitan. B. Puasa pada hari Jumat tanpa dibarengi dengan 1 hari sebelum atau sesudahnya. C. Puasa pada hari Asyura yang dilakukan tanpa didahului hari sebelum dan sesudahnya. D. Puasa 2 hari sebelum Ramadan. 4. Puasa sunnah. Puasa yang tidak diwajibkan, tetapi apabila puasa tersebut dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan barang siapa yang melakukan kebaikan dengan kerelaan hati. Quran Surat Al-Baqarah ayat 158. Berikut macam-macam puasa sunnah. Yang pertama, puasa Syawal, yaitu puasa yang dilakukan setelah bulan Ramadan. Biasanya dilakukan 6 hari, bisa dilakukan secara langsung 6 hari atau dijeda. Kedua, puasa Arafah, yaitu puasa sunnah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam yang tidak sedang berhaji. Ketiga, puasa Tarwiyah, yaitu puasa yang dilaksanakan pada hari Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah. Yang keempat, puasa Senin atau Kamis. Yang kelima, puasa Daud, puasa yang dilakukan secara selang-seling. Misalnya puasa Selasa bisa dilakukan Kamis, selanjutnya Sabtu. Yang keenam, puasa Asyura, bulan yang disunahkan untuk memperbanyak puasa. Namun puasa paling utama adalah puasa Asyura tanggal 10 pada bulan Muharram. Yang ketujuh, puasa Ayaumul Bid, yaitu puasa yang dilakukan minimal 3 hari dalam 1 bulan. Kedelapan, puasa Sya'ban, yaitu puasa yang dianjurkan agar umat Islam mencari pahala sebanyak-banyaknya, salah satunya dengan berpuasa pada awal pertengahan bulan Sya'ban. Ikut hal-hal yang disunahkan ketika berpuasa. Yang pertama, sahur. Meskipun hanya sedikit, sahur sangat disunahkan pada malam hari. Hal ini bermaksud untuk menguatkan fisik. Dari sabda Rasulullah, "Makan sahurlah kamu, sesungguhnya makan sahur itu mengandung berkat." Riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, mentakhirkan makan sahur sampai kira-kira 15 menit sebelum fajar. Yang ketiga, menyegerakan berbuka ketika diyakini bahwa matahari telah tenggelam. Sabda Rasulullah dari Sa'id bin Sa'ad, Rasulullah berkata, "Senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa." Riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, berbuka dengan kurma, sesuatu yang manis atau dengan air. Kelima, berdoa sewaktu berbuka puasa. Keenam, memberi makanan untuk berbuka bagi orang-orang yang berpuasa. Ketujuh, hendaklah memperbanyak sedekah selama bulan puasa.
Kedelapan, menyibukkan diri dengan ilmu pengetahuan, membaca dan mengaji Al-Quran, serta memperbanyak zikir dan membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal yang membolehkan membatalkan puasa yang pertama musafir, yaitu atau orang yang dalam perjalanan. Hal ini berdasarkan firman Allah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 184 yang artinya, maka barang siapa di antara kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ia tinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Misalnya, saat perjalanan kita melakukan puasa Ramadan, sebaiknya kita mengganti puasa yang telah kita batalkan itu setelah bulan Ramadan. Yang kedua, sakit, yaitu perubahan fisik pada kerusakan. Sakit seperti halnya perjalanan membolehkan pembatalan puasa, yakni berdasarkan ayat, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ia tinggalkan itu. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Maksudnya apa? Di sini bukan penyakit, misalnya penyakit hati atau penyakit sakit gigi, melainkan penyakit yang dikhawatirkan bisa menyebabkan seseorang itu dalam kematian atau yang lainnya. Ketiga, wanita hamil dan menyusui. Karena kekhawatiran itu bisa berupa kurangnya ketajaman akal, kerusakan atau timbulnya suatu penyakit. Khawatirnya yang dipandang sah ialah kekhawatiran yang didasarkan atas perkiraan yang mendekati kepastian atau pemberitahuan dari dokter muslim yang andal dan adil. Yang keempat, wanita haid dan nifas. Yang kelima, masa tua atau lanjut usia, karena mereka mungkin tidak mampu dalam berpuasa dalam 1 tahun, maka diwajibkan mereka untuk tidak mengkodok puasa akan tapi membayar fidyah. Yang keenam, rasa lapar dan haus yang membahayakan. Insya Allah saya akan melanjutkan menjelaskan tentang apa-apa yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah makan dan minum. Makan dan minum yang membatalkan puasa ialah yang dilakukan dengan disengaja. Kalau tidak sengaja, misalnya kelupaan atau amnesia, nah itu tidak membatalkan puasa. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, artinya barang siapa yang lupa sedangkan ia dalam keadaan puasa, kemudian ia makan dan minum, maka hendaknya puasanya disempurnakan, karena sesungguhnya Allah lah yang memberinya makan dan minum. Rawahul Bukhari wa Muslim. Selanjutnya adalah muntah yang disengaja sekalipun tidak ada yang kembali ke dalam. Maksudnya disengaja itu mungkin tenggorokannya itu diokok-okok atau gimana, saya kurang tahu juga. Akhirnya dia muntah disengaja. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah bersetubuh. Ini sangat dilarang. Yang keempat adalah keluarnya darah haid atau nifas ketika setelah melahirkan. Itu membatalkan puasa. Selanjutnya adalah gila atau hilang akal. Yang keenam adalah keluar mani dengan sengaja atau masturbasi atau onani. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang qadha, qirafat, dan fidyah. Yang pertama adalah qadha. Maka barang siapa di antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah berpuasa sebanyak hari yang ia tinggalkan pada hari itu. Aisyah berkata dalam hadis yang telah disebutkan di muka, kami mengeluarkan darah haid pada zaman Rasulullah SAW. Kami diperintahkan mengqadha puasa. Maksud dari mengqadha puasa ini adalah mengganti puasa yang telah kita batalkan waktu di bulan Ramadan dengan mengganti jumlah yang kita batalkan waktu pada bulan Ramadan tersebut. Yang selanjutnya adalah kifarat. Hal yang mewajibkan kifarat ialah pembatalan puasa yang dilakukan secara sengaja atas kehendak sendiri. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, disebutkan kepada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, lantas berkata, celakalah aku yang menyampuri istriku pada siang hari di bulan Ramadan.
ia bersabda, kemudian Rasulullah SAW bersabda, merdekakanlah seorang hamba sahaya perempuan. Dijawab oleh laki-laki itu, aku tidak mampu. Beliau kembali bersabda, berpuasalah selama 2 bulan berturut-turut. Dijawab lagi oleh laki-laki itu, aku tidak mampu. Beliau kembali bersabda, berikanlah makanan kepada 60 orang miskin. Kemudian yang selanjutnya adalah fidyah. Hukum fidyah adalah wajib. Hal ini berdasarkan ayat Al-Quran dan wajib bagi orang-orang yang menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan 1 orang miskin. Seseorang diwajibkan membayar fidyah ketika ia dirasa tidak mampu berpuasa, seperti orang tua yang rentan yang merasa berat berpuasa. Jika orang tua rentan tersebut menanggung bebannya sendiri, maka tidak mampu memberikan makan orang miskin, maka ia tidak berkewajiban apapun. Fidyah diwajibkan atas orang sakit yang kesembuhannya tidak bisa diharapkan. Fidyah juga diwajibkan bersama dengan qadha kepada perempuan hamil dan menyusui yang mengkhawatirkan dirinya tanpa anaknya. Keduanya boleh berbuka puasa dan hanya berkewajiban mengqadha puasa. Selanjutnya, insya Allah saya akan menjelaskan tentang faedah berpuasa. Yang pertama adalah tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebuah ibadah mengandung arti terima kasih kita kepada Allah atas nikmat pemberiannya yang tidak terbatas dan tidak ternilai harganya. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu meninggalkannya. Quran surat Ibrahim. Jadi di sini adalah untuk berterima kasih kepada Allah, karena kita harus bersyukur kepada Allah. Dan yang kedua adalah didikan kepercayaan seseorang yang telah sanggup menahan makan dan minum dari harta yang halal kepunyaan sendiri. Karena ingat perintah Allah, sudah tentu ia akan meninggalkan segala perintah dan tidak akan berani melanggar larangannya. Yang ketiga, didikan perasaan belas kasihan terhadap fakir miskin, karena seseorang yang telah merasa sakit dan pedih perutnya keroncongan. Hal itu akan dapat mengukur kesedihan dan kesusahan orang yang sepanjang masa merasakan ngilunya perutnya yang kelaparan karena ketiadaan. Dengan demikian akan timbul perasaan belas kasihan dan suka menolong fakir miskin. Jadi sebenarnya kita puasa itu diuji agar kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang miskin ketika mereka tidak mempunyai makan, dan kita akan merasakan perut itu lapar banget. Terus habis itu akhirnya kita bisa bersyukur dengan memiliki harta yang lumayan yang sudah diberikan Allah. Yang keempat adalah guna menjaga kesehatan. Yang kelima, guna menenangkan nafsu amarah dan meruntuhkan kekuatan yang tersalurkan dalam anggota tubuh seperti mata, telinga, lidah, dan kemaluan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kalau mau bertanya silahkan. Apa yang kurang jelas mohon ditanyakan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.